Nah, jadi sangat prihatin sekali, biarpun pada akhirnya minta maaf, berarti kan menunjukkan di situ ada kekeliruan yang telah dia lakukan sehingga dia menyampaikan permohonan maaf. Tapi sebelumnya itu bahkan dia dengan pede kan untuk mengatakan enggak kok, cuma pakai waktu cuma masa pengibaran aja, sesaat setelah itu ya silakan ya kan, cuma momen ketika bertugas saja, bukan masalah itu. Tetapi kan orang gimana ya, orang udah memakai hijab yang ada untuk menjaga kehormatan pada dirinya, kemudian dipakai supaya itu dilepaskan, ini kan jadi kayak gagal dia di dalam memahami. Bahkan konsep Pancasilanya juga perlu dicek lagi ya, biarpun mengatasnamakan, enggak mesti di situ orang itu mengerti kan begitu. Posisi-posisi jabatan nih kadang-kadang kan posisi-posisi politis saja, karena ada kedekatan dengan rezim, kemudian dia dapat posisi seperti begitu. Kalau dia betul-betul orang-orang yang memang mengerti, harusnya sensitivitas itu terjaga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masyumi dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dan juga sahabat diaspora kita yang ada di belakang Amerika, Asia dan Eropa dan Australia yang rajin mengikuti diskusi dari TV Masyumi berkenaan dengan peristiwa peringatan 79 tahun hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang 2 hari lagi akan kita ikuti bersama, yaitu tanggal 17 Agustus 2024. Dan untuk Indonesia kali ini memang berbeda karena dipusatkan di IKN, Ibu Kota Nusantara, yaitu sejak pembangunannya sampai hari ini banyak menimbulkan kontroversi. Dan satu hal lagi, di dalam pelaksanaan menjelang upacara pengibaran bendera muncul lagi kehebohan, di mana para paskibraka pasukan pengibar bendera merah putih yang sudah dilatih hampir 1 bulan di Jakarta diterbangkan ke IKN untuk bertugas di sana. Di dalam rangkaian tugasnya menjelang hari H, mereka dikukuhkan sebagai paskibraka oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Ada hal yang menarik karena dari foto beredar itu terlihat bahwa ada 18 dari peserta yang dikirim dari 18 provinsi meninggalkan atau menanggalkan jilbab. Ini menuai protes yang luar biasa dari MUI dan para ormas Islam, sehingga buru-buru kemudian mereka boleh memakai jilbab lagi pada saat pelaksanaannya tanggal 17 Agustus 2024. Nah, untuk hal itu kami di studio mengundang khusus Bapak Ustadz Admin Armas MA. Tadi beliau juga punya seperti Ustadz, juga beliau pakar dalam filsafat Islam. Dan ini Pak Admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di studio TV Masyumi, kami mohon juga pendapatnya Bapak dari tinjauan agama Islam, karena kan kita tahu bahwa kemerdekaan beragama dan pelaksanaan daripada umat beragama itu dilindungi di pasal 29 Undang-Undang Dasar 45. Jadi
kita terutama wanita muslimah punya kemerdekaannya Pak di dalam berjilbab, dan itu memang merupakan perintah agama. Dan bagaimana Pak Ustadz melihat fenomena atau kejadian ini? Ya, sedih ya. Kita mayoritas umat Islam di Indonesia kok bisa-bisanya gitu. Biarpun akhirnya minta maaf ya. Nunggu protes dulu gitu loh. Ya memang harus diprotes lah. Tapi kan pernyataan seperti itu sangat sedih ya. Karena bagaimana bisa membuat aturan yang supaya wanita itu mengikuti aturan ya yang ditentukan, itu artinya meninggalkan hijab lah kalau dia sudah memakai hijab itu ya. Nah, jadi kok bisa peraturan itu dibuat? Berarti kan yang membuat itu tidak melihat ya umat Islam, tidak mandang gitu loh. Di tentara saja yang disiplin sangat keras berlipat ganda, itu tentara wanita itu memakai hijab gitu loh. Apalagi cuma untuk kegiatan yang cuma sesaat gitu loh. Nah, itu dengan latihan training itu di tentara, di polisi juga begitu. Dulunya enggak. Itu artinya kita sudah mengalami di fase di mana itu tidak memakai hijab untuk para muslimah di tentara dengan di polisi, tapi kemudian karena satu kesadaran yang dibangun, dan itu juga tentu adalah perjuangan dari orang-orang teman-teman kita untuk memperjuangkan itu, kemudian itu bisa dipakai. Sekarang untuk pengibaran bendera yang sesaat itu malah ibaratnya itu supaya tidak memakai. Jadi kan ini menunjukkan satu sikap-sikap, dan kalau kita lihat track record kan ini bukan yang sekali ya. Kita melihat agama itu dianggap adalah musuh kepada Pancasila. Kan sempat juga ini Pak Yudian ini ya untuk menyampaikan itu, bingung juga kita, ini alumni dari McGill kok begini, dia kemudian di Universitas Islam ya yang ada di Jogja kok begini cara memandangnya gitu loh. Nah, jadi sangat prihatin sekali ya, biarpun pada akhirnya minta maaf, berarti kan menunjukkan di situ ada kekeliruan yang telah dia lakukan sehingga dia menyampaikan permohonan maaf. Tapi sebelumnya itu bahkan dia dengan PD kan untuk mengatakan enggak kok, cuma waktu cuma masa pengibaran aja, sesaat setelah itu ya silakan ya kan, cuma momen ketika bertugas saja, bukan masalah itu. Tetapi kan orang gimana ya, orang udah memakai hijab yang ada untuk menjaga kehormatan pada dirinya, kemudian dipakai supaya itu dilepaskan, ini kan jadi kayak gagal dia di dalam memahami. Bahkan konsep Pancasilanya juga perlu dicek lagi ya, biarpun mengatasnamakan, enggak mesti di situ orang itu mengerti kan begitu. Posisi-posisi jabatan nih kadang-kadang kan posisi-posisi politis saja, karena ada kedekatan dengan rezim, kemudian dia dapat posisi seperti begitu. Kalau dia betul-betul orang-orang yang memang mengerti, harusnya sensitivitas itu terjaga gitu. Iya. Jangan menunggu heboh ya kan, udah diprotes MUI, diprotes oleh umat, baru jelek, baru kemudian lagi-lagi memperbaikin itu. Iya, itu juga kasihan juga Pak, yang bersangkutan jelas dia kan sudah mengikuti tes dan seleksi yang ketat ya, sampai dia mewakili provinsi tersebut, dan kepala daerah juga tidak mempermasalahkan. Iya. Dia dengan jilbab diutus ke Jakarta. Iya. Nah ini kan juga jadi bingung Pak ya. Iya. Ini kan nanti kan akan menjadi menjadi pedoman bahwa nanti pemilihan paskibraka selanjutnya tidak bisa memakai jilbab. Nah itu kan, atau yang dipilih yang tidak memakai jilbab. Nah ini menurut Bapak ini kan di daerah sudah sadar kenapa? Ya, itulah menunjukkan ini bagian dari suatu kerusakan sebenarnya. Apalagi kita melihat track record itu kan ada ya, seperti tadi dia mengatakan agama itu adalah musuh kepada Pancasila, kan bingung kita kenapa keluar kurang lebih ya pernyataan
yang senada dengan itu kan. Kemudian assalamualaikum itu digantilah dengan ya sama aja seperti dengan salam sejahtera, kan salam sejahtera atau apa kan beda itu. Assalamualaikum itu perkataan yang kalau yang mengucapkan. Jadi kalau kita bertemu sesama muslim itu ibaratnya disunahkan untuk duluan-duluanan. Siapa nih duluan itu, karena yang menyampaikan itu dia berarti mengerjakan amalan sunnah. Oh, dia dulu yang tapi menjawabnya wajib gitu. Menjawab salam wajib gitu loh. Nah, ini ibadah ya kan, bahkan jawabnya itu ada bentuknya gitu loh. Kalau orang bicara assalamualaikum, kita bisa jawab hal yang sama atau bisa lebih baik assalamualaikum warahmatullah, atau yang lebih lengkap lagi assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Atau kalau orang yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, jangan dijawab waalaikumsalam saja. Kenapa? Dia ngasih penghormatan yang lebih baik, ya kan? Maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik lagi. Jadi kalau dia udah ngasih yang lengkap, ibaratnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan jawab dengan yang sederhana, jawab yang sama, gitu loh. Nah itu ada ininya, ada hadisnya, ada ibadahnya, tiba-tiba disamakan. Iya. Jadi kesimpulannya Pak Hakim, apa yang harus menjadi pegangan para remaja putri yang sudah berhijab, mereka harus tetap mempertahankan, berani. Iya, iya, ya, Monggo. iya. Jadi Islam di Indonesia ini sudah lama adanya. Sebelum Indonesia merdeka itu udah dipakai oleh orang-orang terdahulu gitu loh, ya kan? Mereka sudah melaksanakan ajaran Islam. Sebelum ada BRIN, sebelum Indonesia merdeka, itu udah menjadi bagian daripada kehidupan umat Islam yang Allah takdirkan adalah mayoritas. Nah, sekarang ini justru kok itu diminimalkan. Maka umat Islam di Indonesia sadarlah, ya, bergeraklah, jangan cuma diam intinya. Karena ini bagian daripada ajaran Islam, ya. Yang itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan Indonesia juga, enggak. Justru keindonesiaan itu ada karena ada faktor keislaman. Kalau bukan ada faktor keislaman yang menjadi faktor utama daripada pembentukan keindonesiaan, belum tentu Indonesia seperti begini, satu bangsa, karena mayoritasnya umat Islam. Kalau bukan mayoritas umat Islam, belum tentu itu akan bersatu dalam kebangsaan, satu tanah air, karena mayoritas tanah air yang ada di Indonesia ini kesultanan. Satu bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu. Jumlah orang Melayu dari dulu sampai sekarang dibandingkan mohon maaf suku Jawa misalnya kalah sedikit itu, tetapi karena faktor bahasa Melayu, yang bahasa Melayu nggak bisa dipisahkan daripada keislaman. Tulisan nama Arab Melayu aja tulisan Arab itu. Nah, jadi kesimpulan gimana Pak? Nah, jadi intinya adalah kita mengharapkan kepada rezim, ya, semoga pergantian rezim ini jauh lebih baik daripada yang sebelumnya, adalah dengan umat Islam ini rangkullah, ya. Karena kemajuan kita kan sekarang menyadarin rusak negara ini, ya. Karena memang umat Islam juga secara mayoritas itu lemah. Jadi lemahnya negara ini itu juga karena lemahnya umat Islam. Dan kalau negara ini dia mau maju lain sebagainya, itu ada tentang keislaman ini juga perlu ditingkatkan. Itu karena Islam ini adalah rahmatan lil alamin, dia akan membawa kepada kemajuan, ya. Dan itu adalah kita umat Islam yakin kan, agama Islam ini adalah agama yang dan dulu pernah jaya, bukan utopia, itu pernah terbukti di dalam sejarah. Jadi untuk Indonesia maju ke depan, mau Indonesia emas dan lain sebagainya, itu justru dengan menguatkan sendi keislaman. Ya, jadi artinya berhijab itu juga bagian penting daripada ibadah, iya, yang harus terus dijalankan. Iya, justru sekarang pergaulan, ya, kita rusak, ya, anak-anak milenial lain sebagainya. Nah ini kan bagus untuk memuliakan, untuk menjaga, ya, sesuai dengan budaya Indonesia yang ada juga gitu loh. Nah jadi faktor keislaman itu adalah kunci kepada kemajuan keindonesiaan. Terima kasih Pak Ustaz.
Jadi apa yang dipesankan Pak Ustadz pemirsa TV Masyumi adalah hal-hal yang harus kita pegang teguh, karena kemerdekaan Republik Indonesia juga sebagian besar perjuangan dari umat, karena umat juga adalah mayoritas daripada seluruh penduduk Indonesia. Jadi otomatis adalah bagian terbesar dari jangan mayoritas jadi minoritas, ya kan? Meraih kemerdekaan. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Pak Ustadz Amin dan juga pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.